Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, Sandiaga Uno, mengungkapkan partainya akan bertemu PDI Perjuangan hari ini. Menurut Sandi, pembahasan soal bakal calon wakil presiden akan dilakukan di level pimpinan partai. Sandi berharap ada perkembangan positif pasca pertemuan dua partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Ketika ditanya apakah pertemuan P3 dan PDIP akan membahas mengenai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, Sandi menjawab keputusan bacawa pres ada di level pimpinan partai. Mudah-mudahan ada perkembangan yang positif dalam bingkai membangun negeri. Akan membahas cawapres Pembicaraan cawapres ini semuanya dilakukan di level pimpinan partai politik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta Pusat. Cindy, hingga saat ini siapa saja yang dipastikan hadir dalam pertemuan dengan PDIP antara PDIP dan P3 siang nanti? Iya Juno, kalau yang dijadwalkan hadir adalah semua partai politik yang sudah menyatakan dukungannya kepada baca pres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kita tahu sudah ada 4 partai. Pertama adalah PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menaungi Ganjar Pranowo, lalu ada P3, Hanura dan juga Perindo. Jadi kalau sesuai dengan rencana 4 ketua umum dari parpol tersebut, artinya Megawati Soekarno Putri, Mardiono, Haritanu Sudibyo dan juga Oso, rencanakan akan hadir. Nah, apa yang akan dibahas dalam pertemuan yang rencananya akan dimulai jam 1 atau jam 2 siang nanti, yang bisa dipastikan hanyalah soal kondisi politik terkini. Nah, memang kalau tadi kami juga sempat menghubungi politisi Hanura, Benny Ramdhani, belum mau membocorkan, tapi kalau kita cermati kondisi politik terkini yang tidak menutup kemungkinan bisa dibahas, yang pertama adalah soal berakhirnya masa tugas Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah per besok 5 September 2023. Kemudian artinya dengan berakhirnya masa tugasnya apa yang bisa dilakukan oleh partai politiknya sudah mengusung. Kemudian yang kedua adalah bergabungnya Partai Hanura pekan lalu untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Kalau kemarin atau pada pekan lalu Hanura bilang alasan mau mendukung Ganjar Pranowo pertama adalah karena optimis Ganjar bisa menang. Kemudian yang kedua juga adalah karena punya pandangan yang sama soal mau melanjutkan visi dari Presiden Soekarno, Megawati Soekarno Putri hingga Presiden Joko Widodo. Kemudian yang ketiga karena rencana ini adalah pertemuan tingkat ketua umum, artinya cawapres atau sosok yang mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 juga tidak menutup kemungkinan akan dibahas. Kalau PDIP sebelumnya menyinggung ada 5 nama yang sudah dikerucutkan dalam radar bursa cawapres ini. Yang pertama adalah Menparekraf Sandiaga Uno, lalu Menteri BUMN Erick Thohir, lalu ada mantan Panglima TNI Andika Perkasa, ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Nah, kalau dari P3 sebelumnya sudah bilang tidak menutup kemungkinan ini juga bisa disinggung karena kita tahu P3 juga turut menyodorkan nama cawapres yaitu Sandiaga Uno. Nah, soal nama terakhir tadi ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, ini juga berkaitan dengan poin keempat yang mungkin dibahas. Karena kita tahu Muhaimin Iskandar beberapa hari lalu sudah dideklarasikan sebagai pasangan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Ini juga memengaruhi koalisi lain mulai dari KKIR yang sebelumnya sudah terbentuk selama kurang lebih 1 tahun, Gerindra dan juga PKB mengusung Prabowo Subianto, kemudian berubah nama jadi Koalisi Indonesia Maju dengan bergabungnya Golkar dan juga PAN, tapi dengan PKB bergabung dengan Koalisi Perubahan dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden. Tentu artinya ini akan memengaruhi dinamika politik yang akan juga berdampak pada strategi yang harus disiapkan oleh koalisi ataupun juga partai politik lain. Dengan sudah adanya pasangan calon yang dideklarasikan yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, artinya partai politik lain mulai bisa menghitung soal siapa cawapres yang bisa dipilih nantinya, menambah pertimbangan, kemudian juga mulai bisa menghitung kembali soal strategi pemenangan juga kampanye. Nah, kalau Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya sudah bilang dengan adanya dinamika politik yang masih sangat cair sebelum mendaftarkan nama capres-cawapres ke KPU, yang akan dilakukan PDIP adalah menghitung kembali langkah-langkah yang bisa diambil menjelang pemilu, termasuk juga membuka pintu bagi partai politik lain. Kita tahu Partai Demokrat juga dijalin komunikasi oleh PDIP sehingga komunikasi ataupun juga silaturahmi politik dengan Partai Demokrat akan terus dilakukan. Begitu Juno.
Ya, Cindy, kita tahu bahwa pendaftaran bakal calon presiden dan bakal capres juga akan dilakukan 1 bulan ke depan. Dan seperti apa respon dan di tengah konstelasi yang tengah memanas antara pendeklarasian pasangan Anies Imin atau Caimin. Lalu seperti apa respon dari partai pengusung terutama PDIP terkait dengan langkah dari PKB yang juga berkoalisi dengan Nasdem dan PKS? Iya, soal ini sudah direspon oleh P3 dan juga PDIP. Kalau dari P3 karena dengan dideklarasikannya Muhaimin Iskandar sebagai wakil dari Anies Baswedan, muncul wacana terbentuknya poros baru antara P3, Demokrat dan juga PKS. Nah, P3 sudah buka suara. Ia menegaskan bahwa solid akan tetap bergabung dengan PDIP karena pertama menghargai kontrak politik atau kontrak kerjasama politik yang sudah disepakati bersama-sama, kemudian juga menegaskan kalau cawapres yang ditawarkan oleh P3 ini bukan harga mati. Jadi meskipun P3 sudah menawarkan memang Sandiaga Uno sebagai pendamping dari Ganjar Pranowo, tapi P3 menyadari bahwa ada banyak aspek pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menentukan cawapres, sehingga menegaskan akan tetap berjalan bersama dengan PDIP sesuai dengan hasil muktamar ataupun juga Rapimnas terakhir untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan tetap menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Nah, kemudian dari PDIP juga senada kurang lebih meyakini kalau P3 akan tetap sama-sama mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 karena ada rasa saling percaya di sana. Kemudian juga meyakini solid itu karena meskipun tahu dinamika politik bisa terus cair, bisa terus terjadi, tapi tetap ada rasa saling percaya, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana hasil pertemuan antara parpol-parpol pengusung dari Baca Pres Ganjar Pranowo. Terima kasih rekan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari kantor DPP PDI Perjuangan.